Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arini Altofunisa dalam channel kelas matematika. Pembahasan kita kali ini adalah materi matematika SMA kelas 3 tentang statistika. Bagian pertama menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah contoh data mentah hasil tes matematika 30 siswa kelas 3 IPA sebuah SMA. Data ini bisa disajikan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah tabel distribusi frekuensi. Ya, bentuk tabel distribusi frekuensi bisa teman-teman perhatikan di layar. Dua data ini adalah data yang sama dengan penyajian yang berbeda. Data yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi terlihat lebih teratur karena sudah dikelompokkan dalam beberapa kelas interval atau rentang nilai, sehingga kita lebih mudah untuk membaca data. Misalnya pada rentang nilai berapa sebaran terbanyak dari nilai siswa, dan di sini kita bisa melihat frekuensi, yaitu letaknya pada frekuensi terbanyak, yaitu di kelas interval keempat dengan rentang nilai 60 sampai 69. Nah, sehingga manfaat dari tabel distribusi frekuensi ini adalah data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, serta memudahkan kita dalam menganalisis data. Lalu bagaimana langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi ini? Di sini ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Kita mengambil contoh data tadi sebanyak 30 data, yaitu langkah pertama kita tentukan jangkauan J. J sama dengan X max dikurang X min. Jadi jangkauan itu diperoleh dengan mengambil datum terbesar dikurang datum terkecil. 88 kurang 30 hasilnya 58. Selanjutnya langkah kedua menentukan banyak kelas interval dengan rumus Sturges 1 plus 3,3 kali log N. N itu banyak data ya. Jadi banyak data tadi 30. Log 30 itu 1,4771 dikali 3,3 menghasilkan 4,87 ditambah 1 menghasilkan 5,87 dan ini dibulatkan yaitu menjadi 6. Selanjutnya langkah ketiga menentukan panjang kelas interval P. Rumusnya jangkauan per banyak kelas. Jangkauan tadi 58, banyak kelasnya kita ambil pembulatannya 6. Hasilnya 9,67 dan dibulatkan juga menjadi 10. Yang keempat langkahnya adalah menentukan batas pada kelas interval pertama. Untuk batas bawah itu adalah nilai dari X min yaitu 30 dan batas atas yaitu dari batas bawah ditambah panjang kelas kurang 1, batas bawahnya 30, panjang kelasnya 10 dan dikurang 1 hasilnya 39. Selanjutnya langkah terakhir adalah menentukan frekuensi dari tiap-tiap kelas interval. Dan di sini kita tambahkan kolom turus. Turus ini adalah teknik mencacah yang biasa kita jumpai dalam perhitungan hasil pemilihan umum ya, perhitungan suara. Nah, untuk mengisi tabel distribusi frekuensi, kita tuliskan terlebih dahulu interval kelas pertama, yaitu dari batas bawah 30 dan batas atas 39. Jadi ini rentangnya 30 sampai 39. Untuk kelas interval kedua, lanjutan dari 39 yaitu 40. Dengan pola yang sama ditambah 9 jadi 40 sampai 49. Demikian juga untuk kelas interval berikutnya sampai sebanyak 6 kelas interval sebagaimana banyak kelas yang sudah dihitung pada poin B. Selanjutnya menentukan turus yaitu dengan cara menandai satu data pada data mentah lalu tuliskan satu turus di interval yang sesuai yaitu 60 di interval keempat, 61 di interval keempat, 30 di interval pertama, 62 di kelas interval keempat lagi, 43 di kelas interval kedua, lalu 55 di kelas interval ketiga, 67 di kelas interval keempat, dan demikian seterusnya sampai datanya habis. Nah, untuk tahap ini teman-teman harus berhati-hati dan cermat dalam menuliskan turus karena jika keliru, teman-teman akan mengulang kembali dari awal dan akan memakan waktu yang lebih banyak. Oke, setelah itu selesai, kita tuliskan banyak turus sebagai nilai frekuensi. Yang kelas pertama ada 2, kelas kedua ada 4, kelas ketiga ada 8, kelas keempat ada 10, kelas kelima ada 5,
dan kelas terakhir ada 1. Jadi frekuensinya bisa kita totalkan sebanyak 30 dan sesuai dengan banyak data tadi. Ya, demikianlah langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih.